Salah satu langkah pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja adalah dengan memastikan peralatan kerja dalam kondisi layak. Pemeriksaan dilakukan secara berkala. Dengan setiap bagian dilakukan pemeriksaan menggunakan lembar periksa atau sering disebut dengan checklist. Tapi kenapa masih juga ada kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan peralatan atau sering disebut dengan mechanical failure? Setiap hari, mekanik diminta memeriksa puluhan unit. Anggap saja sekitar 15 unit dalam satu shift. Dan ada sekitar 132 item per unit yang harus diperiksa. Dan kita berharap semua diperiksa dengan sempurna. Tapi apakah ini realistis? Ayo kita bahas. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Kembali lagi ke bahasan kita. Sudah dilakukan inspeksi secara berkala, namun masih ada saja insiden yang terjadi yang berkaitan dengan kerusakan peralatan. Dengan data tadi, mari kita hitung bersama secara sederhana saja. Tadi ada 15 unit yang harus diperiksa setiap hari, dengan 132 item per unit yang harus diperiksa. Kalau kita totalkan, hampir 2000 item per shift. Ini baru per item ya. Padahal dalam satu item yang terjadi, itu bisa saja terdiri dari beberapa part atau bagian-bagian ya. Misalnya mengecek ban. Jumlah bannya tidak cuma satu. Semua harus dicek. Misalkan dengan 6 mekanik, setiap orang harus menyelesaikan lebih dari 300 item. Kalau jam kerjanya 8 jam, misalnya ya, artinya hanya sekitar 1,5 menit untuk satu item. Bahkan sebelum kita bicara kualitas, dari sisi waktu saja sudah tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail. Tidak ada ruang untuk inspeksi secara mendalam. Hampir pasti akan terjadi shortcut di area kerja kita. Inilah yang disebut dengan self-regulation. Sebuah aturan yang tidak tertulis yang dibuat oleh tim kerja untuk bertahan dengan kondisi yang ada. Dalam kondisi seperti ini, mekanik tidak secara sadar melanggar prosedur, tetapi mereka beradaptasi untuk bertahan. Realitas yang dikerjakan mulai berbeda dengan yang seharusnya atau dengan prosedur yang dibuat. Mekanik tidak berhenti bekerja, mereka tetap bekerja kok, tapi mereka beradaptasi dengan situasi yang ada. Jika kondisi seperti ini terjadi, akan ada beberapa hal yang mungkin bisa muncul. Yang pertama adalah checklist compliance atau sekedar centangnya. Kalau kita lihat setiap centang, checklistnya tetap diisi, tetapi tidak semua benar-benar diperiksa. Item dicek secara cepat tanpa benar-benar diperiksa. Fokusnya hanya untuk menyelesaikan form checklist, bukan untuk memastikan kondisi unit. Kondisi yang kedua yang bisa terjadi adalah membuat prioritas mereka sendiri. Jadi tim mekanik itu akan memulai memilih mana yang penting dan mana yang bisa dilewatkan. Item yang dianggap kritikal akan diperiksa secara detail. Tapi item yang memiliki risiko medium bisa dicek secara sekilas. Tapi kalau item yang memiliki low risk atau risiko rendah, dilewatkan saja tanpa dicek. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi jika ada kondisi ketiga yang terjadi, yaitu peer pressure, tekanan dari rekan kerja. Saat pekerja senior berkata, yang ini nggak usah lama-lama, nanti kerjaan kita lambat, maka bisa dipastikan anggota tim yang baru itu pasti akan ikut. Benar atau nggak? Pasti begitu, kebanyakan akan seperti itu. Dan yang keempat, menormalisasi penyimpangan. Ya,
Mereka akan menganggap biasa saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sebelumnya, ya. Karena penyimpangan sebelumnya itu tidak mengakibatkan hal-hal negatif terjadi, misalnya kecelakaan ataupun menghambat pekerjaan. Kemarin juga begini kok, tapi nggak apa-apa, aman aja. Unit ini biasanya tidak masalah, nggak usah diperiksa secara detail lah. Dan kondisi yang kelima, yaitu kompres waktu. Jadi waktunya dipres supaya lebih cepat. Supaya pekerjaannya cepat, karena masih ada unit lain yang perlu diperiksa, maka ada beberapa item yang dicek sekaligus, tanpa cek detail. Dicek secara visual saja, tanpa alat ukur. Item-item yang susah diakses, ya udah dilewatin saja. Nggak perlu kita periksa. Jika 5 kondisi ini terjadi, lama-lama standar baru akan terbentuk. Dan tanpa disadari, deviasi-deviasi di tempat kerja tadi akan menjadi kebiasaan. Masalahnya, risiko tidak akan hilang. Ia hanya menunggu. Satu baut tidak dicek, satu retakan yang lewat dan tidak diperbaiki, dan tiba-tiba akan menjadi kegagalan yang besar, akan menjadi insiden yang besar, akan menyebabkan kerugian yang besar. Bukan karena mekanik tidak bekerja, tapi karena sistem tidak memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dengan benar. Waktunya nggak cukup dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Indikator bahwa self-regulation sudah terjadi itu ada beberapa. Coba kita cek di lapangan ya. Di lapangan kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Apakah ada checklist yang semuanya diisi centang atau dicentang, diokekan? Terus yang kedua, apakah waktu inspeksi antar mekanik itu hampir sama? Padahal harusnya variasi ya. Yang ketiga, tidak ada temuan yang signifikan. Kemudian yang keempat, mekanik selesai terlalu cepat dari standar waktu yang ditentukan. Yang kelima, tidak menggunakan alat ukur. Kalau ada beberapa tanda ini di tempat kerja Anda, berarti sistem yang kita buat sudah menyimpang dari yang seharusnya dalam pelaksanaannya. Disinilah kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus berhenti bertanya, kenapa mekanik tidak patuh? Tapi kita harus mulai bertanya, kenapa sistem yang ada, sistem yang kita buat, itu membuat mereka tidak patuh? Fokusnya bukan mencari apa atau fokusnya bukan mencari siapa yang salah, tetapi apa yang harus diperbaiki. Karena pada akhirnya, keselamatan tidak ditentukan oleh checklist yang dibuat, tapi oleh keputusan-keputusan kecil pekerja kita yang dibuat setiap hari. Dan keputusan itu dibentuk oleh sistem yang diciptakan oleh kita. Jadi pertanyaannya, bukan lagi apakah mekanik sudah bekerja dengan benar, tapi, apakah kita sudah memberi mereka kesempatan untuk bekerja dengan benar? Itu kuncinya. Kalau ada beberapa tanda tadi di tempat kerja kita, berarti sistem yang kita buat sudah menyimpang secara pelaksanaannya. Di sini, kita harus mengubah cara berpikir. Berhentilah untuk bertanya, kenapa mekanik tidak patuh? Tapi kita harus mulai bertanya, kenapa sistem yang ada, yang kita buat, itu tidak membuat mereka jadi patuh? Atau kenapa sistem yang ada membuat mereka tidak bisa patuh? Fokus bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang harus diperbaiki. Karena pada akhirnya, keselamatan tidak ditentukan oleh checklist, tetapi oleh keputusan kecil yang dibuat setiap hari oleh pekerja kita. Keputusan-keputusan tadi itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya bagi mereka. Dan keputusan itu dibentuk oleh sistem yang kita ciptakan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mekanik sudah bekerja dengan benar, tapi apakah kita sudah memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dengan benar. Beberapa solusi ini bisa diterapkan atau dikembangkan sesuai dengan kondisi tempat kerja masing-masing. Yang pertama, kita review kapasitasnya. Kita review workload-nya. Kita lihat item-item apa saja yang perlu ataupun yang bisa kita kurangin. Atau bila perlu kita nambah manpower. Terus yang kedua, kita bedakan mana yang kritikal, mana yang non-kritikal dari item-item yang dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi yang kritikal disatukan sehingga bisa wajib diperiksa secara detail. Yang non-kritikal mungkin nanti diperiksa di agenda yang lain, di inspeksi-inspeksi yang lain. Terus yang selanjutnya, yaitu kita membuat standar waktu.
berapa lama sih pemeriksaan itu seharusnya diselesaikan? Minimum standar waktunya berapa? Kemudian kita lakukan audit. Seberapa cepat mereka melakukan secara aktual dan juga standarnya seperti apa tadi. Kemudian kita buat secara digital, ya. Kita random, kita audit. Ada over inspection dari supervisor. Kita lihat bagaimana mereka benar-benar atau enggak melakukannya pemeriksaannya. Yang selanjutnya, kita harus membangun budaya adil. Fokusnya lebih kepada menjawab kenapa sistem membuat mereka melakukan kesalahan atau kegagalan seperti tadi. Bukan kenapa mereka tidak peduli atau tidak patuh. Itu. Semoga bisa menjawab. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Cukup sekian pembahasan mengenai self-regulation. Akan kita bahas bagian-bagian lainnya pada video berikutnya. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada masukan tema apa yang harus dibahas, silahkan di komen ya. Coba aja kita apakan dulu, Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.